Haleluya, kita akan meneruskan pengajaran orang pilihan ya. Kita akan baca dari Kitab Kejadian pasal ke-46. Mulai dari kita baca sampai ayat 1 sampai 5 aja ya, tapi nanti saudara baca semua ya. Kejadian 46 ayat 1 sampai 5, dan supaya bacaannya sama kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kejadian 46 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama 3, 4. Kemudian berangkatlah Yisrael dan segala miliknya. Dan dia tiba di Beersheba. Dan dia mempersembahkan korban kepada Elohim ayahnya Ishak. Dan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan malam. Dan dia berfirman, Yakub, Yakub. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, akulah Elohim, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar di sana. Aku akan turun bersamamu ke Mesir. Dan aku juga akan sungguh-sungguh membawa engkau kembali. Dan Yusuf akan menaruh tangannya di atas matamu. Dan bangkitlah Yakub dari Beersheba. Maka anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, dan anak-anak mereka, dan istri-istri mereka, dengan kereta-kereta yang telah Firaun kirim untuk membawanya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur ya oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita terus belajar untuk orang pilihan ini. Dan pada akhirnya ya, setelah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya, dan kemudian Yusuf berkeinginan untuk membawa bapaknya dan keluarga besarnya untuk tinggal di tanah Mesir. Karena berdasarkan firman yang dinyatakan Tuhan melalui mimpi kepada Firaun, masih ada 5 tahun lagi masa kelaparan atau kekeringan ya. Dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Yusuf untuk meyakinkan orang tuanya, meyakinkan Yakub atau Yisrael ya. Dan atas izin Firaun dia mengirimkan kereta-kereta khusus untuk membawa keluarga besar orang tuanya dari tanah Kanaan ke Mesir ya. Dan kita sudah belajar minggu lalu betapa ayahnya memang sangat kaget dan penuh sukacita ketika anak-anaknya kembali. Mereka menyatakan bahwa Yusuf masih hidup ya. Satu berita gembira, tetapi juga pada awalnya ya tentu si Yakub ini antara percaya dan tidak percaya. Karena sudah sekian puluh tahun dia tidak pernah mendengar kabar tentang kemungkinan masih hidupnya si Yusuf. Ya. Tetapi ketika dia melihat kereta-kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemput dia baru merasa yakin bahwa apa yang dikatakan anak-anaknya adalah sesuatu yang benar. Ya. Suatu sukacita yang memang tentunya tidak bisa dibayangkan. Ya. Karena bagi dia, Yusuf ini paling berharga di antara anak-anaknya yang lain. Ya. Karena Yusuf ini adalah anak
pertama dari istri yang sangat dikasihi, yaitu Rahel. Ya. Nah, kita melihat dengan sukacita sesuai firman Tuhan. Ya. Suatu ekspresi yang luar biasa, berkatalah Yesrael, cukuplah sudah. Ternyata Yusuf anakku masih hidup. Jadi aku mau pergi melihat dia sebelum aku mati. Ya. Nah, kita melihat di sini kadang Tuhan mengizinkan ya. Kadang-kadang dia panggil nama Yakub, kadang-kadang dia panggil nama Yesrael. Ya. Dan itulah sebenarnya juga gambaran akan kehidupan Yakub sebagai orang pilihan Tuhan, ya, yang penuh dengan berbagai macam permasalahan dalam hidupnya, kebanyakan karena kesalahannya sendiri, ya, karena kesalahan sendiri. Tetapi kita melihat segala sesuatu campur tangan luar biasa dari Bapa Yahweh untuk menggenapkan apa yang sudah dia rencanakan. Dan dia beritahu kepada Yusuf 20 tahun lebih melalui mimpi-mimpi. Ya. Dan kita melihat Yakub kemudian bersiap. Ya. Dan dikatakan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, berangkatlah Yesrael dan segala apa yang dimilikinya. Ya, dia pergi. Meninggalkan tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan. Ya. Kan Tuhan janjikan Kanaan ini bahkan dari bab kakeknya, ini tanah perjanjian. Ya. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi, mereka harus meninggalkan tanah perjanjian. Tapi hal-hal yang menarik yang kita lihat, ya. Ketika sebelum dia menuju ke Mesir, dia tiba di, seperti yang tadi kita baca, tiba di Beersheba, ya. Kemudian di sana Yakub dikatakan oleh firman Tuhan mempersembahkan korban kepada Elohim Yitzhak ayahnya, ya. Kita sudah belajar Beersheba pada awalnya adalah tempat di mana kakeknya, ya, Abraham, ketika dia menggali sumur. Beersheba artinya BR itu sumur, ya. Sheba atau Sheva, ya, itu adalah angka 7 atau sebagai juga diartikan sebagai satu perjanjian, ya. Karena memang waktu itu, waktu si Abraham menggali sumur, kemudian raja yang berkuasa di sana bertengkar, ya, bertengkar dengan Abraham, yaitu Abimelek bertengkar dengan, kita sudah belajar ya dalam Kejadian 21. Kemudian dikatakan, kita baca aja ya. Di dalam Kejadian 21. Kita baca ayat ke 25 lah, ya. Tapi Abraham berunding dengan Abimelek berkenaan dengan masalah sumur air yang telah hamba-hamba Abimelek rampas, ya. Nah, kalau kita baca seterusnya dari ayat ini, karena kita sudah baca, ya. Karena dirampas, ya, berdasarkan firman Tuhan, Abimelek nggak tahu, tapi orang-orangnya yang merampas. Kemudian Abraham memberikan 7 ekor domba sebagai kesaksian. Kita baca ayat 30, coba 30, ya. Dan dia menjawab, engkau harus menerima ke-7 ekor domba betina ini dari tanganku, supaya
Hal itu dapat menjadi suatu kesaksian bagiku bahwa aku telah menggali sumur ini. Ya, jadi sumur ini adalah sumur yang kalau kita baca ayat 32, ya. Dan mereka mengadakan perjanjian di Beersheba. Abimelek serta Pikol panglima tentara bangkit dan pulang ke negeri orang Filistin. Ya, jadi Beersheba itu sumur yang digali oleh Bapak Abraham. Kemudian dirampas oleh orang-orangnya Abimelek. Bahkan ayat selanjutnya ya kemungkinan juga ditutup dan segala macamnya. Ya. Dari Beersheba, di Beersheba inilah pertama-tama ya kalau kita lihat, kita baca ayat ketiga, ayat selanjutnya lah. Dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Di sana dia memanggil nama Yahweh. Ya, jadi dia memanggil nama Yahweh. Kita boleh terjemahkan pasti di sana dia melaksanakan ibadah. Dan memang di tempat di mana dalam ayat 40, dalam Kejadian 46 tadi, kalau kita melihat pertama-tama tempat itu memang dipakai untuk Bapak Abraham memanggil nama Bapak Yahweh, dan kita percaya di situ juga dia pasti melaksanakan ibadah ya, memanggil nama Yahweh kan. Kemudian di tempat yang sama juga kita lihat Kejadian pasal 26 ayat ke 23 mulai ya. Dari sana Yetsak pergi menuju Beersheba. Dan pada malam harinya Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Akulah Elohim Abraham ayahmu, janganlah takut karena aku menyertai engkau dan aku telah memberkati engkau. Melipat gandakan keturunanmu karena Abraham hambaku. Kemudian, dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh. Jadi bapaknya si Yakub yaitu si Yetsak juga mempersembahkan korban di Beersheba. Ya. Dan jangan heran apabila di tempat yang sama sesuai dengan apa yang kita baca tadi, Yakub sebelum dia pergi meninggalkan tanah Kanaan menuju tanah Mesir, di sana dia juga mempersembahkan korban. Ya. Mempersembahkan korban, kemudian berdasarkan ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, pada malam Tuhan memberikan penglihatan kepada Yakub, dan Tuhan atau Bapa Yahweh memanggil Yakub, Yakub. Ya. Ya Tuhan, ini aku, jawab Yakub. Akulah Elohim ayahmu. Jangan takut pergi ke Mesir, sebab untuk menjadikan engkau bangsa yang besar. Jadi satu janji. Ya. Nah kita melihat kenapa si Yakub pergi ke Mesir dari Kanaan. Ya. Dan kita melihat kejadian yang sama berulang-ulang terjadi sejak Abraham. Ya. Yaitu ketika terjadi kelaparan, Abraham juga pergi ke Mesir. Ya, kita lihat ya. Di dalam Kejadian pasal ke-13, 12 ayat ke-10. Terjadilah kelaparan di negeri itu, lalu pergilah Abraham kemana? Ke Mesir. Ya. Jadi kelaparan terjadi sejak zaman Abraham. Kemudian Abraham pergi ke Mesir. Ya. Dan hal yang sama pun terjadi kepada Yetsak. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1. Terjadilah kelaparan di negeri itu di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Yetsak pergi kepada Abimelek, raja Filistin di Gerar. Tetapi Tuhan di sini melarang dia pergi ke Mesir. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya
dan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Ya. Tetapi yang kita perhatikan di sini adalah sebagai orang pilihan Tuhan. Sejak zaman Bapak Abraham, zaman Yetsak bapaknya Yakub, dan juga pada zaman Yakub kelaparan terjadi. Ya. Kelaparan terjadi. Dan kita harus perhatikan baik-baik bahwa berdasarkan firman Tuhan. Ya, berdasarkan firman Tuhan bahwa Abraham dan keturunannya itu adalah peternak. Bukan petani. Setuju nggak maksud saya? Jadi kalau dia kelaparan ya wajar-wajar aja karena mereka peternak dan bukan petani. Mereka tidak menanam gandum, tapi mereka beternak domba. Setangkap ya? Karena ini kan firman Tuhan. Ya kita baca aja, kita lengkap ya. Dalam Kejadian 46 tadi kita baca ayat 34. Maka kamu harus menjawab, hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami. Bahkan sampai sekarang. Baik kami maupun leluhur kami. Ya. Jadi berdasarkan firman ini kita yakin bahwa dari Abraham, Yetsak dan Yakub, mereka itu bukanlah petani tetapi peternak. Sehingga apabila mereka kelaparan, karena siklus yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam situasi iklim yang normal. Ya kadang-kadang Tuhan izinkan walaupun orang pilihan Tuhan mengalami kejadian-kejadian ini. Ya memang kalau dibilang kelaparan karena mereka nggak nanam gandum kan. Ya tetapi ya mereka punya ternak. Tapi punya ternak mereka punya domba. Nggak mungkin mereka hanya makan domba. Karena itu kita juga bisa menafsirkan walaupun mereka tidak punya gandum. Ya kalau dibilang kelaparan ya tidak kelaparan banget. Karena masih bisa makan daging domba. Hanya tidak memakan gandum. Setangkap. Nah di sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan. Ya. Nah saudara ingat ya apa yang kejadian ini nanti kita oleh kasih kemurahan Tuhan bagaimana dengan keadaan kita pada zaman sekarang ini berdasarkan apa yang kita baca dari pengalaman-pengalaman atau kejadian nyata yang terjadi bagi orang pilihan Tuhan sejak zaman Abraham. Kurang lebih ya dari zaman kita sampai Yeshua itu 2000 tahun. Dari Yeshua sampai Abraham juga sekitar 2000 tahun. Jadi sekitar 4000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan memperlihatkan bahwa ada kelaparan bagi orang pilihan Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana cara Tuhan membela orang pilihannya. Sebagaimana yang saya katakan siklus iklim itu Tuhan tidak robah. Walaupun Tuhan bisa merubahnya. Kalau dia mau. Saya tangkap. Ya. Kalau dia mau dia bisa robah. Tetapi Tuhan izinkan siklus iklim berjalan normal biasa. Artinya Tuhan pun sudah tahu bahwa akan terjadi suatu masa kelaparan yang luar biasa pada zaman Yusuf. Tetapi Tuhan sudah memberitahu kurang lebih 20 tahun sebelumnya. Kepada orang pilihannya melalui Yusuf, melalui mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Tetapi pada waktu itu mereka memang juga tidak mengerti. Tetapi berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita lihat, ketika saudara-saudara Yusuf datang untuk membeli gandum, di situ celiklah mata Yusuf secara rohani. Inilah kenapa dulu dia puluhan tahun yang lalu dikasih mimpi.
Artinya itu memperlihatkan kepada Yusuf sehingga perlakuannya terhadap saudara-saudaranya yang menjual dia itu langsung spontan berubah. Karena dia dengan kasih karunia Tuhan, saya percaya karena dia kan bergaul dengan Tuhan terus. Ketika dia melihat saudara, dia langsung celik ini. Inilah penyebab kenapa dia harus dengan paksa dipisahkan dari keluarga besarnya. Karena Tuhan punya rencana besar untuk menyelamatkan keluarga besar bapaknya atau orang pilihan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini. Yakub sebagai orang pilihan Tuhan. Ketika dia mau pergi meninggalkan tanah perjanjian, dia melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Dia nggak pergi asal pergi gitu aja. Walaupun dia sudah dijemput oleh kereta-keretanya anaknya si Yusuf. Tapi dia ingat dia harus beribadah dulu. Dia pergi ke Beersheba di mana di sana para leluhurnya termasuk bapaknya mempersembahkan korban, ya. Dan karena dia beribadah kepada Bapak Yahweh menampakkan diri. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan kalau dia tidak datang kepada Bapak Yahweh tidak akan menampakkan diri. Bisa tanggap, ya? Kan di situ jelas dikatakan. Ya. Kemudian Bapak Yahweh menyatakan, kita baca kembali ayat ketiga. Lalu dia atau Bapak Yahweh berfirman, akulah Elohim ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar di sana. Aku akan turun bersamamu ke Mesir, aku juga akan sungguh-sungguh membawa engkau kembali. Dan Yusuf akan menaruh tangannya di atas matamu. Nah, ini terjemahannya agak beda ya. Kalau di ayat keempat ini, aku akan menyertaimu ke Mesir dari terjemahan Lukas. Aku juga akan membawa engkau kembali ke sini dan pada waktu ajalmu, ini kan nggak ada di sini. Pada waktu ajalmu, Yusuflah yang akan menutup kelopak matamu, nggak ada di sini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Apa yang Tuhan katakan sebelumnya itu harus terjadi. Ya. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa dikatakan dia akan menjadikan bangsa yang besar, ini pasti ada kaitannya dengan apa yang pernah dia ucapkan sebelumnya. Dan di sini kita melihat dalam Kejadian pasal ke-15. Pasal ke-15. Ya, kita baca ayat ke-13. Dan dia berfirman kepada Avram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Saya tanggap. Ini karena Bapak Avram tidur, jadi seperti ini. Akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaanmu. Karena Tuhan sudah memberikan tanah milik, yaitu tanah Kanaan. Tetapi untuk menggenapkan apa yang dia firmankan sendiri, ini kan Tuhan yang berfirman kepada Abraham. Ya, mereka akan menjadi pengembara, memang tidak disebutkan kemana. Tetapi ayat firman Tuhan ini digenapkan pada zaman si cucunya, si siapa? Si Yakub. Ya. Yakub pun tidak sadar ataupun mungkin tidak pernah mengetahui apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Abraham. Atau bisa aja kita menafsirkan, bisa aja karena Abraham cerita sama cucu-cucunya, bisa aja. Tapi karena tidak ditulis, bisa aja kita menafsirkan bahwa Bapak Abraham
tidak pernah menceritakan kepada anak dan cucunya bahwa satu saat nanti berdasarkan firman Tuhan, ya, bahwa bangsa ini atau keturunan akan menjadi pengembara. Dan ternyata berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, sebenarnya apa yang kita baca ini, walaupun Bapak Yahweh sendiri mengatakan, pergilah ke Mesir dan aku akan menjadikan dia bangsa yang besar. Ini sebenarnya penggenapan dari apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Saya kan tadi di Kejadian 15. Dia pergi ke Mesir itu sebagai pengembara. Karena tanah perjanjian itu ya tanah Kanaan. Ya. Dan Tuhan izinkan dia mengembara ke Mesir. Dengan cara apa? Dengan diizinkannya atau sesuai dengan rencananya terjadilah kelaparan. Kemudian Yusuf yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga makanan berkelimpahan di sana. Dan Yusuf sebagai penguasa di sana mengundang bapaknya untuk datang ke Mesir. Karena masa kelaparan yang masih 5 tahun lagi. Sehingga Yakub dia pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan menguatkan dia. Tuhan akan menyertai, Bapa Yahweh akan menyertai, dan Bapa Yahweh akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tetapi kita harus akui ada satu rahasia tersembunyi di sana. Ini kenapa harus terjadi? Karena Bapa Yahweh sudah berbicara kepada kakeknya dulu bahwa bangsamu akan menjadi pengembara. Bahkan dikatakan kalau kita terus tadi di 15 ayat 13 tadi. Kejadian 15 ayat 13 kalau kita baca seterusnya. Bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Loh ini perkataan Tuhan sendiri karena Abraham yang tidur waktu ibadah. Dan apa yang dia nyatakan ini mulai dia genapi pada zaman cucunya si Yakub. Ya. Sehingga sebenarnya kepergian si Yakub ke Mesir ini adalah awal mula cikal bakal di mana Tuhan menggenapkan apa yang dia katakan sendiri kepada Bapak Abraham. Keturunanmu akan menjadi pengembara. Dan ini dibuktikan ketika Yakub berangkat ke Mesir. Artinya dia mulai step awal membawa keluarganya sebagai pengembara ke tanah yang memang Tuhan tetapkan. Nah kalau kita baca seringkali sejak zaman Abraham, Mesir seringkali dipakai oleh Tuhan untuk terlibat dalam setiap urusan yang berhubungan dengan orang pilihan. Baik itu zaman Abraham, zaman Yitzhak, zaman Yakub, Mesir. Mesir kita tahu adalah keturunan dari Ham. Ya. Tetapi kita melihat Tuhan izinkan semua ini terjadi. Dan kita tahu bahwa Yakub sebagai orang pilihan Tuhan. Kita diperlihatkan sebagai orang pilihan Tuhan. Walaupun dia butuh karena dia memang harus pergi. Pertama memang mau lihat anaknya. Kedua karena memang dia butuh untuk menghidupi keluarga besarnya. Tetapi yang paling utama dia tidak pergi tanpa lebih dahulu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sehingga ketika selesai dia mempersembahkan korban, Tuhan menyatakan pernyataan, jangan takut, aku menyertai. Ya, satu janji yang sangat luar biasa. Yang harus menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dikatakan dalam firman selanjutnya, Yakub bersama keluarganya berangkat menuju ke tanah Mesir.
Ya. Firman Tuhan berkata, kita lengkap ayat ke-26. Semua jiwa yang datang bersama Yakub di Mesir, yang keluar dari kantong benihnya, di luar dari para istri anak-anak Yakub, seluruhnya ada 66 jiwa. Dan anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 jiwa. Jadi seluruh isi keluarga Yakub yang datang di Mesir ada 70 jiwa. Ya. Dan kita melihat di sini bilangan ini ya merupakan suatu bilangan yang dipakai Tuhan. Ya. Baik ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kembali menuju ke tanah Kanaan, tanah leluhur yang memang sudah dijanjikan Tuhan. Ketika Moshe memimpin bangsa ini, pada awalnya kan dia tangani sendiri. Tetapi ketika Yitro mertuanya melihat ya satu orang melayani mungkin sekitar 2-3 juta orang, ya yang paling akhir pasti nggak dapat atau ngantrinya panjang-panjang. Sehingga diberikan nasihat oleh Yitro, sebaiknya dibagi begini. Ya. Dan saya percaya itulah bagian daripada cara Tuhan juga. Untuk membawa Moshe juga mau membagi tugasnya. Yang tadinya dia melayani sendiri sekian banyak orang. Dan Tuhan berkemurahan. Kalau kita baca di dalam kitab berapa yang kitab Bilangan ya. Bilangan pasal ke-11. Kita baca ayat ke-16. Atau kita lengkap dulu sebelumnya kita baca ayat ke-11 ya. Si Moshe mengeluh juga ini ayat 11. Moshe berkata kepada Yahweh, mengapa engkau berlaku jahat terhadap hambamu ini? Dan mengapa aku tidak mendapatkan kemurahan di matamu dengan meletakkan tanggung jawab seluruh bangsa ini ke atasku? Apakah aku yang mengandung seluruh bangsa ini? Apakah aku yang melahirkannya? Sehingga kau mengatakan kepadaku, peluklah di dadamu bagaikan seorang perawat yang menggendong anak yang masih menyusu menuju tanah yang telah engkau janjikan kepada leluhur mereka. Ya, kalau kita terus kemudian kita ini kan keluhan si Moshe karena dia menangani semua. Kalau kita lengkap di ayat 16, ya. Yahweh berfirman kepada Moshe, kumpulkanlah bagiku 70 orang dari tua-tua Israel yang telah engkau kenal sebagai tua-tua bangsa itu, serta para perwiranya. Haruslah engkau membawa mereka ke kemah pertemuan dan haruslah mereka berdiri di sana bersama engkau. Lalu aku akan turun dan berbicara denganmu di sana. Perhatikan ayat ini. Aku akan mengambil dari roh yang ada padamu dan aku akan menaruh roh itu di atas mereka. Dan mereka akan memikul beban bangsa itu bersama engkau sehingga engkau tidak memikulnya seorang diri. Nanti saudara baca seterusnya ya. Jadi roh yang begitu luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada Moshe untuk memimpin sekian banyak orang. Karena Moshe juga ya merasa terlalu berat kan menangani sendiri. Tuhan memerintahkan Moshe untuk mengambil 70 orang. Kenapa 70 orang? Ini ditafsirkan diambil dari cikal bakalnya orang Israel. Yang tadi kita baca. Bisa tanggap 70. Ya. Dan bilangan ini pun dipakai Yeshua untuk
membantu pelayanannya sebagaimana tertulis. Kita baca dalam Lukas pasal 10, kita baca mulai ayat 1. Dan sesudah hal-hal itu Tuhan menetapkan juga 70 orang lainnya dan mengutus mereka berdua-dua, mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Ya, jadi 70 orang ini juga Tuhan Yeshua memilihnya untuk membantu pelayanan di samping 12 orang. 12 orang murid ya. Ya. Mereka diberi kuasa, mereka diberi otoritas untuk membantu pelayanan-pelayanan. Sehingga dari sini kita juga bisa melihat ya. Ada kata-kata yang seringkali kita dengar ya, ketika saya berdoa, kata-kata ini saya kutip ya. Kita lihat di dalam ayat ke-17 dari Lukas 10 ini. Ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam namamu. Dan dia berkata kepada mereka, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada seorang pun yang dapat melukai kamu. Ayat 20 ini yang seringkali saya kutip dalam doa. Akan tetapi dalam hal ini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi apabila kita melayani Tuhan, loh ini janjinya. Bisa tanggap? Jadi doa saya itu bukan doa begitu aja. Ada harus ada punya dasarnya. Bahwa nama kita tuh tercatat dalam kitab kehidupan, dasarnya ini. Ketika kita mau dipakai Tuhan sebagai alat untuk melayani dia sebagaimana ke-70 orang ini. Saya tanggap. Dan kita juga ya kalau kita lihat 70 ini seringkali dipakai di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan kehendaki. Termasuk ya kan 70 itu kepalanya Yeshua. 70 kepalanya Moshe. Demikian juga kita kenal di Israel sana ada orang-orang imam-imam atau ahli-ahli Taurat. Ya, yang kita kenal kumpulan itu bernama anggota Sanhedrin. Itu juga 70 orang. Ya. Walaupun di sana seringkali kalau saudara lihat 71. 70 anggotanya, satu pasti pimpinannya. Ini dari mana? Ini mencontoh ini. Apa yang Moshe lakukan, apa yang Yeshua lakukan. Ya. 7 adalah angka yang sempurna. Dan Tuhan kita melihat bekerja seringkali juga dengan angka-angka. Nah kita melihat dari pembacaan yang tadi kita lakukan, kalau saudara baca terus ini, ya. Ketika Yakub bersama dengan rombongan sudah memasuki daerah Mesir, berdasarkan firman Tuhan, ya. Yehuda berjalan mendahului rombongan bapaknya. Kemudian bertemu dengan Yusuf dan bersama-sama bertemu dengan rombongan Yakub. Firman Tuhan berkata, kita baca dalam Kejadian tadi, ayat ke-29 dan 30. Yosef memasang keretanya berangkat untuk menemui Israel, ayahnya, di Goshen.
Ketika terlihat olehnya, maka dia merangkul lehernya dan lama dia menangis pada lehernya. Dan berkatalah Yesrael kepada Yusuf, bolehlah aku mati sekarang sesudah aku melihat wajahmu, karena engkau masih hidup. Ya, satu kerinduan bapaknya melihat anak yang sangat dikasihi. Ya, tertumpahlah suatu pertemuan yang luar biasa dengan tangisan, dengan pelukan. Ya, karena orang yang disangka sudah mati ternyata masih hidup. Ya, dan Yusuf pun tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya dia masih ketemu dengan keluarganya, khususnya bapaknya dan juga adik kandungnya si Benyamin. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan jelas menyatakan, Yusuf setelah dia melapor kepada si Firaun, kemudian dia juga menasehati saudara-saudaranya. Karena dia memang tahu pekerjaan keluarganya adalah peternak. Dan dia mengatakan satu tempat yang baik bagi peternak, yaitu tanah Goshen. Ya. Sehingga dia menasehati akan saudara-saudaranya. Kalau nanti ketemu dengan Firaun dan Firaun bertanya, ngomong apa adanya bahwa kamu adalah penggembala domba, ya, peternak. Sehingga apabila disebutkan seperti itu dan mereka ditempatkan di tanah Goshen, itu memang sudah sewajarnya. Karena tanah Goshen itu yang dianggap sebagai tempat yang tepat untuk ternak. Dan berdasarkan firman Tuhan, kita baca ayat ke-34 tadi, kita baca sampai selesai ya. Ayat 34. Kamu harus menjawab, hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami, bahkan sampai sekarang baik kami maupun leluhur kami. Dengan demikian kamu dapat menetap di tanah Goshen. Karena apa? Semua yang menggembalakan kawan domba adalah kebencian bagi orang Mesir. Ya, sini kebencian. Kalau dalam terjemahan Lukas, kekejian bagi orang Mesir. Jadi orang Mesir, kalau ada orang yang menggembalakan domba, itu dianggap kelas rendah. Nah, tapi nanti kita lihat ini kalau Tuhan berkenan kita masuk dalam pengajaran tentang tabernakel, kita akan mulai dari kitab Keluaran pasal 1. Moshe ketika dia sudah diangkat sebagai anak angkatnya salah satu putri Mesir, dia akan jadi pangeran. Cara Tuhan mirip-mirip dengan cara Tuhan mendidik Yusuf. Dari tempat yang nyaman, akhirnya jadi gembala ternak. Cara Tuhan. Cara Tuhan seringkali tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dari apa yang kita baca, kita dengar. Bagi orang pilihan Tuhan, kadang Tuhan izinkan terjadi masalah-masalah yang berat. Dalam hal ini kelaparan. Ya. Dalam hal ini pergumulan yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan yang adalah Tuhan yang kita sembah yang bernama Yahweh,
Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong anak-anaknya. Telinga Bapa Yahweh tidak pernah kurang tajam untuk mendengar doa-doa anak-anaknya. Apabila anak-anaknya tetap mendengar dia. Ya, termasuk si Yakub ini kan. Dia tahu dia pergi ke tanah Mesir karena kelaparan. Tetapi dia tidak lupa untuk sebelum pergi, dia harus datang kepada Bapa Yahweh. Dia harus bersembahkan korban, dia harus berbicara, dia harus mempersembahkan ibadah yang sungguh-sungguh sesuai kehendaknya. Nah, kita melihat ketika dia mendahulukan untuk datang kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh memberikan kekuatan. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat, ya. Sekarang kita lihat bagian kita nih. Bagian kita bagaimana apa yang dikatakan oleh Yeshua. Apa yang dikatakan Bapa Yahweh melalui juru selamat kita Yeshua. Karena Yakub mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang pilihan. Itu kuncinya di situ. Yeshua pun berjanji. Dia tahu, bahkan dia berkata dunia ini akan semakin jahat, akan semakin sukar. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, pudar. Tetapi orang yang mengandalkan Bapa Yahweh, firman Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kita lihat ya. Yohanes pasal ke-14. Kita baca mulai ayat 16 lah ya. Dan aku atau Yeshua meminta kepada Bapa, dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Ingat itu, selamanya. Yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Perhatikan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kepadamu. Ini janji Tuhan yang sama kepada Yakub ketika Bapa Yahweh melihat korban yang dipersembahkan. Bapa Yahweh sendiri datang. Jangan takut, aku menyertai kamu. Mesir berbicara dunia ini. Janji yang sama Yeshua berikan. Ya. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku menyertai engkau selamanya. Itu janji Tuhan. Ya. Dia berikan kepada anak-anaknya Roh Kudusnya sesuai dengan janjinya. Ya. Sesuai janji Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anaknya. Ya. Kapan kita menjadi anaknya? Ada tertulis ketika kita menerima dia. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau untuk sungguh-sungguh menguburkan manusia lama kita yang dilahirkan dari seorang ibu. Kita lahir dari air. Kita lahir dari firman. Kemudian kita diberi tanda pemilikan oleh Bapa Yahweh, yaitu roh kebenaran, roh kudusnya.
Dan berdasarkan janjinya dalam Yohanes tadi, dia akan tinggal bersama kita selamanya. Dia tidak akan menjadikan kita yatim piatu, tidak akan pernah. Tetapi, ada tetapinya. Ya, kita baca Efesus pasal ke-4 ayat ke-30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Artinya Tuhan melalui semua rasul-rasul, pelayan-pelayannya. Memang Yesus sudah janjikan, dia akan tinggal di dalam kita selamanya, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Tapi kalau hidup kita terus-menerus menentang dia, menentang firman-Nya, berarti kita mendukakan Roh Kudus. Berdasarkan ayat ini, firman Tuhan katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya, masih ada celah-celah yang memungkinkan kita, walaupun kita sudah disebut, diadopsi sebagai anak. Tetapi karena kata-kata yang dikatakan jangan, berarti masih ada kemungkinan, sadar atau tidak sadar kita buka celah. Ya, firman Tuhan katakan jangan kasih kesempatan kepada setan. Kita baca ayat di atasnya. Ayat ke-27. Jangan pula memberi tempat kepada si setan. Setan itu pendakwa, ya. Setan itu selalu mencari celah, ya. Sehingga apabila mungkin, kalau kita kasih celah, dia mendakwa. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 12. Ayat ke-10. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di sorga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita, dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Karena, perhatikan ayat ini, si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Yang kita harus ingat, ayat ini mengingatkan kembali kepada kita, siang dan malam si pendakwa itu terus-menerus mendakwa. Kalau anak-anak Tuhan kasih celah, langsung si setan seolah-olah mengingatkan Tuhan. Bapak Yahweh, lihat nih, anak-anakmu yang sudah dikasih Roh Kudus, mulutnya masih meleter ke sana kemari, masih suka pembohong, masih segala macam yang bertentangan dengan firman. Kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang walaupun mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi setan ketika dia melihat ada celah, dia langsung mendakwa. Nah, kita harus sangat hati-hati. Kita memang sedang dalam proses. Mungkin kita dahulu melakukan hal-hal tersebut. Tapi sekarang Tuhan mengingatkan saudara dan saya setiap hari. Apa yang pernah dahulu kita taburkan. Ketika Tuhan ingatkan, cabut. Jangan biarkan dia bertumbuh. Dan mungkin juga kita sudah lupa sama sekali. Tapi setan gak pernah lupa. Setan gak. Semua kejahatan yang pernah ditabur oleh mereka yang menamakan diri anak Tuhan, setan tidak lupa. Sehingga dia dakwa terus. Dan inilah yang pernah kita belajar tentang orang pilihan. Ketika Adam dan Hawa tidak punya atau tidak mau punya anak, setan yang mendakwa. Tuhan, ya kita bisa menafsirkan.
Karena Torah yang pertama adalah beranak cuculah. Setan bisa mendakwa si Adam dan Hawa, Tuhan. Lihat, sudah sekian lama nggak punya anak tuh. Enak-enak aja, senang-senang. Kita bisa menafsirkan seperti itu karena ini. Ya. Dan karena didakwa, karena kita beri celah. Ada dakwaan. Tuhan setia kepada firman-Nya. Pelanggaran terhadap Torah adalah dosa. Akibat dosa adalah binasa. Kita melihat kaitan-kaitan ini. Saat ini kita sedang belajar sebagai orang pilihan Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Tuhan mau kasih lihat kepada kita. Orang yang mempunyai level seperti Bapak Abraham, Bapak Yesak, Bapak Yakub. Yang beribadah dengan sangat luar biasa. Mereka masih punya kelemahan. Tetapi Tuhan kasih lihat kepada kita kalau namanya orang pilihan. Walaupun masih bisa bikin dosa, tetapi mereka tidak pernah lupa beribadah, mempersembahkan korban. Karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun Tuhan izinkan percobaan terjadi, tetapi pembelaan Bapa Yahweh ada di sana. Loh, itulah yang harus kita lihat sebagai orang pilihan Tuhan. Yang Tuhan inginkan bagi orang pilihan yang hidup pada akhir zaman. Karena sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 10. Semuanya ini tercatat. Karena semua itu berguna bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir. Kita belajar. Nah, Tuhan kan bilang, ini nih yang masuk 70 orang. Firman Tuhan ketika Bapak Abraham dikatakan oleh Bapak Yahweh kepada Bapak Abraham. Karena engkau berdosa, ya. Berdosa terjadilah hukuman, tetap itu Tuhan itu setia sama firman, ya. Berkali-kali saya harus ingatkan. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach bukan setia kepada manusia, tetapi kepada firman-Nya sendiri. Kenapa? Karena firman itu adalah pribadinya sendiri. Berkali-kali kita diingatkan sebagaimana tertulis dalam kitab Timotius. Kita baca. Dalam 2 Timotius pasal kedua ayat ke-13. Yang seringkali ayat ini juga dipelesetkan oleh orang sehingga ya mau seenaknya aja. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ini firman seringkali dipelesetkan orang. Sehingga orang banyak memakai ayat ini. Walaupun saya nggak setia, Tuhan setia. Lo baca yang benar-benar ayat firman ini. Karena kenapa Tuhan setia? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Siapa dirinya? Dirinya itu firman. Kalau kita tidak setia kepada firman-Nya, dia tetap setia kepada firman-Nya. Ya enggak? Kalau kita melanggar firman-Nya, ya akibat dosa, ya bisa maut. Ya, banyak orang memplesetkan ayat ini. Wah, walaupun saya nggak setia, Tuhan setia. Lo enak aja. Tuhan itu tidak pernah setia kepada manusia. Karena dia tahu manusia itu seringkali tidak benar. Karena itu kita sedang diproses. Yang tadinya memiliki dasar tidak setia. Roh ketidak setia ini sedang dikekes, dipangkas habis. Dengan apa? Dengan firman-Nya sendiri. Firman yang telah ditanamnya dalam hati kita. Firman itulah yang membakar habis semua karakter setan. Yang masih ada dalam jiwa kita. Ya,
Semua itu dibakar habis. Kata firman Tuhan, firmanku bagaikan api, tetapi juga bagaikan palu godam. Firmanku bagaikan pedang yang bermata dua, sangat tajam. Memang ketika dipotong, ketika dibakar, sakit bagi daging. Tetapi tidak ada cara lain. Karena semua yang tidak beres itu memang harus dipangkas dari dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita mau pasrah Tuhan, aku siap. Aku siap diproses, semua diproses. Termasuk para rasul, para nabi, semua diproses. Ya. Tetapi mereka bisa tetap berdiri teguh karena apa? Karena mereka yakin karena diproses oleh Tuhan. Kalau kita tetap pasrah, daging kita memang sudah dimatikannya. Sehingga nggak ada rasa sakit lagi. Nggak ada rasa sakit. Tetapi yang kita lihat ya betapa luar biasanya Tuhan. Dia menggenapkan janjinya kepada Yakub. Aku akan membuat bangsa ini menjadi besar. Ya, itu kan janji Tuhan. Dari 70 orang. Nah ini kan campur, laki perempuan semua campur 70 orang. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, yang laki-laki yang terhitung berumur 20 tahun ke atas sudah berjumlah 603.000. Berapa? 550 orang berdasarkan firman Tuhan yang tertulis. Kita baca. Bilangan 1 ayat ke-46. Dan mereka semua yang terbilang itu ada 603.550 orang. Laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Jadi setiap apa yang ditulis itu perhatikan baik-baik ya. Karena kalau kita lihat, kita baca ayat kedua dan ketiga dari bilangan 1 ini. Daftarlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum-kaum mereka, keluarga leluhur mereka berdasarkan jumlah namanya. Apa? Setiap laki-laki kepala demi kepala. Dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya. Yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Dari sini kita bisa mengambil banyak pengajaran. Yang dihitung itu laki-laki termasuk orang Lewi ya laki-laki semua. Nah di sini kita melihat ini 603.000 itu di luar orang Lewi. Karena orang Lewi perhitungannya lain lagi. Orang Lewi kita lihat ya di dalam bilangan pasal ke-3 ayat ke-39. Semua orang yang terbilang dari suku Lewi yang Moshe dan Harun telah membilang atas perintah Yahweh. Perhatikan, semua laki-laki. Ini dasar kenapa kalau dikatakan oleh Paulus berdasarkan Torah. Hanya laki-laki, tidak boleh perempuan yang jadi imam. Dasarnya ini, saya tanggap. Dasarnya ini kan dikatakan berdasarkan Torah dalam kitab Korintus. Ya ini dasarnya. Bukan berdasarkan sejarah, Torah. Jangan dibulak-balik. Ya. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan dan seterusnya. Menurut kaum mereka ada 22.000 orang. Kalau Lewi yang dihitung dari umur 1 bulan ke atas. Laki-laki tok.
Nah, kalau yang dihitung sekitar 603 ditambah 20.000 ini, itu yang laki-laki doang. Belum lagi termasuk anak-anak yang berumur 19 tahun ke bawah. Belum lagi dihitung dari perempuan yang umur 0 ataupun 1 bulan sampai seterusnya. Kita menafsirkan. Atau saya menafsirkan. 603 ini kita kalikan 3 lah. Berarti ya katakan kasarnya sekitar 2 juta orang. Dari 70 orang jadi 2 juta orang. Selama berapa? 400 berapa? 400 janjinya memang firman Tuhan bilang kepada si Abraham, mereka akan jadi budak selama 400 tahun. Jadi budak ya, perhatikan jadi budak. Tetapi waktu zamannya si Yusuf belum jadi budak kan. Saya tangkap. Sehingga dikatakan Keluaran pasal 12 ayat ke-40. Keluaran 12 ayat 40. Lama Bani Israel berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah berapa? 430 tahun. Jadi jangan sampai bingung karena yang dikatakan Bapak Yahweh kepada Bapak, jadi budak 400 tahun. Itu jadi budaknya. Tapi waktu dia masuk ke tanah Mesir itu kan belum jadi budak. Saya tanggap. Nah, kita harus baca ini dengan hati-hati supaya jangan kita salah mengartikan. Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau dia bilang, aku menyertai engkau dan di Mesirlah bangsa ini akan bertambah besar. Dan itu dibuktikan. Dari yang tercatat 603.550 orang di luar orang Lewi yang jumlahnya tadi sekitar 22.000. Itu tadinya cuma 70. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Luar biasanya Tuhan. Nah, kita bisa hitung-hitungan kan. Katakanlah 2 juta. 2 juta orang 430 tahun. Setahunnya kita kan bisa cari berapa orang. Tinggal 2 juta dibagi 430 kan. Nah, setahunnya sekian. Kita bisa main hitung-hitungan di sana kalau mau. Dan di sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan. Bekerja bagi orang pilihannya untuk menggenapkan apa yang dia nyatakan sendiri. Aku yang menyertai engkau, aku akan membuat bangsamu menjadi besar di tanah Mesir. Dan itu menjadi kenyataan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapak, janji itu bukan saja untuk bangsa Israel. Tetapi kita sebagai orang Israel rohani, sebagai orang pilihan yang hidup pada akhir zaman. Firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan berdasarkan apa yang Yesus katakan, keselamatan memang datang dari bangsa Israel. Tetapi kita yang mau menerima dia dan mengakui namanya, kita diberi otoritas, diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Ya, memang bangsa Israel dikatakan dalam Keluaran 4 ayat 22, Israel anak sulungku. Tetapi karena Tuhan sendiri menyatakan, dikatakan oleh Yeshua, padaku ada domba-domba yang lain selain yang ada dalam kandang ini. Itulah saudara dan saya yang mau menerima dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena yang menamakan diri orang pilihan Tuhan menolak dia. Inilah yang dikatakan masa anugerah. Masa keselamatan bagi orang di luar Israel secara jasmani. Sehingga dikatakan oleh kitab Roma yang sudah kita pelajari berulang-ulang. Ketika bilangan orang pilihan Tuhan di luar Yesaya sudah genap, maka Roh Kudus,
Firman Tuhan katakan baik dalam kitab Yeskiel, kitab Yesaya, dan banyak kitab yang lain. Dia, Bapa Yahweh, akan memberikan kepada bangsa pilihannya, anak sulungnya ini, roh yang baru, jiwa yang baru, dan aku akan menaruh Torahku dalam hati mereka. Dan mereka tidak akan lagi memanggil nama Adonai, itu bukan nama. Ya walaupun ya kemarin kita sudah dengarkan, kalau tulisannya Yod Hewawhe Yahweh, mereka nggak baca Yahweh, mereka bacanya Adonai. Karena ada tertulis yang mereka salah tafsirkan. Jangan memanggil Tuhan dengan sembarangan. Tulisannya Yahweh, bacanya Adonai. Sampai sekarang. Tetapi ketika mereka dicelikan matanya, baru mereka mengakui Yahweh. Dan sebagian besar sampai saat ini masih menolak nama Yeshua. Bahkan tidak pernah mengakui bahwa Yeshua adalah Sang Juru Selamat. Seperti 2000 tahun yang lalu ketika orang-orang Yahudi mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Karena mereka tidak bisa menerima bahwa dia adalah Juru Selamat yang dijanjikan. Karena penolakan ini, kasih karunia diberikan kepada kita di luar Yesus secara jasmani. Dan kita sangat percaya bahwa waktu anugerah ini tinggal sebentar lagi. Kalau dia sudah kembali kepada bangsa Israel, waktu sudah selesai. Ya. Roh Kudus saya percaya kembali kepada bangsa Yesus. Karena Roh Kudus ini akan mentobatkan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Masa kekeringan akan firman Tuhan pun banyak melanda kehidupan anak-anak Tuhan. Juga pada zaman sekarang ini. Ya. Tapi kita melihat ya bahwa apa yang Tuhan nyatakan, bahwa segala sesuatu itu harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Sehingga kita pun, ya memang sebagian besar kitab suci ini adalah untuk bangsa Israel. Ya. Kalau kita baca siap firman Tuhan di dalam kitab yang kita sebut Perjanjian Lama, itu memang untuk bangsa Israel. Tetapi kita bisa memetik dari sana apa yang bisa kita petik. Ya. Kita merasakan kalau dahulu terjadi kelaparan akan makanan jasmani. Juga akan datang saatnya masa kelaparan, makanan rohani. Kita lihat Amos pasal ke-8. Mulai ayat 11. Ketahuilah waktu itu tiba, firman Tuhan Yahweh, bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Dan mereka akan berkelana dari laut ke laut, dari utara bahkan sampai ke timur. Mereka akan mengembara untuk mencari firman Yahweh. Dan mereka tidak akan menemukan. Dan ini yang sekarang sedang terjadi bagi mereka. Ya. Sehingga jangan heran apabila di sana banyak orang-orang nggak punya agama, ateis. Ya. Mereka cari kemana-mana, tetapi kelebihan mereka apa? Mereka diberikan hikmat yang luar biasa. Kebanyakan penuh itu orang-orang dari sana. Termasuk orang-orang yang luar biasa itu yang hidup sekarang. Kalau ditanya agamanya, mereka ateis. Karena apa? Karena mereka percaya mereka mampu melakukan itu. Kelaparan tanpa firman. Tetapi apabila waktunya mereka diberikan oleh Bapa Yahweh, roh yang baru,
jiwa yang baru dan Torah itu ditulis dalam hati satu dari mereka. Baru celik mata mereka. Dan baru di sana mereka mengakui Yahweh lah Tuhan. Dan Yesus adalah juru selamat yang sesungguhnya mereka nantikan. Karena itu adalah masa anugerah yang masih Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita mendapatkan Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia menolong, membimbing kita supaya kita tidak pernah menderita kelaparan rohani. Dia cukupkan kita selama kita tidak membuka celah bagi pekerjaan si jahat. Kalau kita buka celah ada firman ya dia makan sama si jahat. Sama seperti benih yang dilempar ke jalanan. Atau ke batu-batu. Atau ke semak-semak. Tetapi kalau kita menyiapkan hati kita Tuhan. Taburlah dengan firman. Aku siap menyiapkan hati ini yang subur siap ditaburi firman. Sehingga dengan demikian kita semakin dicelikkan. Karena firman itu tertanam dalam hati kita. Ada tertulis. Kita diberikannya pengetahuan. Untuk mengenal Dia dengan penuh dan benar. Sehingga kita mengetahui bagaimana kita bisa hidup sesuai kehendaknya. Dan hidup dalam kesalehan. Itu janjinya. Itu bisa terjadi apabila kita mengenal Dia. Memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Sebagaimana tertulis kita baca ayat terakhir ini. 2 Petrus pasal 1 ayat ketiga. Sebagaimana kekuatan ilahinya. Kekuatan ilahi. Perhatikan itu. Ya. Maka segala hal untuk kehidupan dan kesalehan. Segala hal untuk kehidupan dan kesalehan telah dianugerahkan kepada kita lewat apa? Lewat pengenal penuh akan Dia yang telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan. Kita bisa menjalani kehidupan yang benar dalam kesalehan ketika kita memiliki pengetahuan pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan. Bukan pengetahuan palsu. Kita sudah belajar, sekarang ini banyak pengetahuan palsu yang dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya banyak membuat iman orang-orang yang tadinya sungguh-sungguh menyeleweng karena percaya akan pengetahuan yang palsu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ingat, janji Bapa Yahweh melalui Yeshua Masiha. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita yatim piatu. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ya, jangan buka celah. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mungkin kita masih suka bohong. Jangan bohong lagi. Mungkin kita masih suka ya berbagai macam. Mencuri ya. Melakukan hal yang tidak benar. Jangan lakukan itu lagi. Belajar dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Karena kita mengenal Dia dengan penuh. Belajar untuk hidup yang saleh. Sesuai firman Tuhan. Kalau kita punya keinginan. Roh Kudus akan membimbing dan memampukan kita. Untuk kita benar-benar hidup sesuai kehendak. Sehingga sebagaimana Yusuf bertemu dengan bapaknya. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan kegembiraan. Sukacita surgawi. Karena Tuhan yang mereka sembah. Sanggup mengumpulkan mereka kembali. Demikian juga kita. Apabila kita hidup. Seperti Yakub mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan lupa ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapak ya, mari dengan belajar terus. Kata demi kata kita perhatikan, kita coba praktekkan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang hidup pada akhir zaman.
Dengan kita mengenal, memiliki pengetahuan yang penuh dan benar akan Tuhan melalui firman-Nya, maka kita tidak akan pernah menyeleweng dari kebenarannya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.